Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayat. Hadirin para jemaah rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Para jemaah rahimakumullah, di pagi yang cerah ini, di pagi yang mulia ini, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya. Baik kita meminta kepada Allah maupun tidak meminta kepada Allah, Allah tidak pernah memberikan atau memutuskan memberikan kenikmatan itu kepada kita semua. Allah selalu memberikan kenikmatan itu kepada hamba, dan kenikmatan itu Allah tidak pernah menghitungnya. Semuanya diberikan para jemaah rahimakumullah. Karena begitu banyaknya nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, maka akal manusia ini tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Jika kamu menghitung nikmatku yang aku berikan kepadamu, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu, kata Allah. Hadirin para jemaah rahimakumullah, nikmat di pagi hari ini kita diberi oleh Allah hidup dalam keadaan sehat walafiat. Seluruh organ tubuh kita berfungsi dengan baik. Jantung kita berfungsi dengan baik, paru-paru kita berfungsi dengan baik, jutaan jaringan saraf otak kita juga berfungsi dengan baik. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Hadirin para jemaah rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita baru tahu nilai sehat itu sangat luar biasa dan nilainya sangat besar. Kalau kita para jemaah rahimakumullah menderita sakit jantung atau paru-paru,
kita menghirup oksigen atau beli oksigen satu tangki mungkin bisa 6.500 satu tangki besar. Itu kalau kita hirup sehari habis. Bayangkan kalau kita ini pakai oksigen itu 1 bulan berapa juta. Sedangkan kita ini berapa tahun menghirup udaranya Allah tanpa batas, bebas tanpa biaya. Ini jarang kita syukuri para jemaah rahimakumullah. Hadirin para jemaah rahimakumullah, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ini selalu taqarruban ila Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jemaah rahimakumullah, yang kedua salawat ma'assalam. Mari kita tujukan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang baik, manusia yang mulia, manusia yang agung. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guna menyempurnakan, memperbaiki akhlak budi pekerti manusia. Alhamdulillah para jemaah rahimakumullah, berkat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampailah kepada kita semua, dijadikan oleh Allah menjadi manusia yang baik, manusia yang mulia, manusia yang berakhlakul karimah, dan manusia yang berderajat tinggi, baik di hadapan sesama manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jemaah rahimakumullah, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin para jemaah rahimakumullah, sebulan penuh kita melaksanakan perintah Allah, yaitu ibadah puasa. Sebulan penuh kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang asalnya kita pagi sarapan, siang makan, sore juga makan. Karena ini perintah Allah, wajib bagi umat Islam, baik bagi maupun umat kita, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya para jemaah rahimahumullah, setelah kita ini 1 bulan penuh patuh pada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akankah 11 bulan yang akan datang ini kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Utamanya menjalankan ibadah berupa salat mahdhah, salat wajib. Kalau pada waktu salat tarawih berbulan-bulan puasa, di bulan puasa semuanya bisa berbondong-bondong ke masjid berjamaah. Pertanyaannya, setelah Ramadan ini akankah kita ini juga berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan salat isya berjamaah atau ibadah salat yang lain berjamaah? Ini para jemaah rahimakumullah yang harus kita pikirkan. Akankah kita ini 1 bulan saja harus ke masjid, selanjutnya tidak? Untuk itu para jemaah rahimakumullah, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar langkah kaki kita ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju masjid, agar langkah kaki kita ini diringankan oleh Allah untuk menuju ke majelis-majelis taklim, agar langkah kaki kita ini diringankan oleh Allah untuk menuju kebaikan, agar hidup kita ini selalu istiqomah untuk menuju kebaikan dan mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jemaah rahimakumullah, hati tidak panjang lebar, hari ini, jam ini, detik ini, para jemaah rahimakumullah, sebagaimana ayat yang tadi saya baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Saya orang-orang yang beriman, janganlah karena anakmu, karena hartamu engkau lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak para jemaah rahimakumullah orang yang mencari harta lalu mereka lalai kepada Allah. Orang yang karena anak saya, istri saya, keluarga, lalu mereka lalai kepada Allah. Mereka mencari rezeki dengan jalan yang tidak halal. Berapa banyak pejabat Indonesia yang sampai saat ini masih berkecimpung dan bergelut dalam hal yang tidak baik, yaitu korupsi terus merajalela. Bukan hanya menterinya, pejabatnya, semuanya para jemaah rahimakumullah. Hari ini kita
dipertontonkan para pejabat elit politik kita. Rasa malunya sudah hilang para jemaah rahimakumullah. Itu disebabkan karena mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, karena harta, karena istri, karena anak, sehingga mereka berbuat demikian. Hadirin para jemaah rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang karena anak, istri, harta lalai kepada Allah, maka orang yang demikian itu termasuk orang-orang yang rugi. Hadirin para jemaah rahimakumullah, kenapa para jemaah rahimakumullah detik ini, hari ini banyak orang-orang yang ada di alam barzakh ingin dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mau dicabut nyawanya, mereka selalu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, ya Rabb, jangan engkau cabut nyawaku ya Rabb, karena masih banyak dosa-dosaku ya Rabb. Undur ya Rabb, jangan engkau cabut dulu ya Rabb. Undur 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari, atau 1 minggu ya Rabb. Dengan tujuan apa? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Jika engkau menunda kematianku ya Allah, maka aku akan mensedekahkan hartaku dan aku akan menjadi orang yang baik. Itu ruh pada waktu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berucap demikian. Dan banyak orang-orang yang ada di alam barzakh, mereka memohon kepada Allah agar dihidupkan sekalipun hanya 1 hari, 2 hari. Mereka akan mensedekahkan hartanya, mereka akan menjadi orang baik. Akan tetapi para jemaah rahimakumullah, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah tidak akan mengakhirkan, menunda kematian seseorang manakala ajal itu telah tiba waktunya. Andai kata Allah engkau hidupkan, engkau tidak akan berbuat baik dan engkau akan kembali ke jalanmu semula. Hadirin para jemaah rahimakumullah, dan Allah lebih mengetahui apa yang kau kerjakan. Ini loh para jemaah rahimakumullah yang harus kita ketahui dan harus kita sadari. Orang-orang tua kita yang ada di alam barzakh hari ini, saat ini juga memohon kepada Allah, memohon kepada anak-anaknya yang ada di dunia ini agar mau mendoakan agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jemaah rahimakumullah, terlepas daripada itu semua, tidak ada yang sukses di dunia ini kecuali orang-orang yang taat, patuh kepada kedua orang tuanya. Orang-orang yang selalu tunduk dan patuh kepada orang tua, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Allah itu ridha manakala kedua orang tua kita diridho. Allah itu juga murka manakala kedua orang tua kita yang buruk kepada kita. Hadirin para jemaah rahimakumullah, di sini pentingnya kita birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadirin para jemaah rahimakumullah, mumpung ini hari baik, Allahu akbar, Allahu akbar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyabsuta alaihi rizqu aw yumsa fi asali falyasil rahim." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka asabullah nabi silaturahim. Ini hari baik. Datangi orang-orang yang mungkin berselisih dengan kita. Datangi saudara-saudara kita yang mungkin punya salah kepada kita. Datangi orang tua kita mungkin yang sekarang masih hidup. Datangi famili kita mungkin yang kurang beruntung. Datangi mereka, mohon maaf, minta maaf agar kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kenapa para jemaah rahimakumullah, hidup di dunia ini tidak lama. Hitungannya memang lama, tapi kalau dihitung hasil mungkin 8 menit, 7 menit itu saja para jemaah. Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin para jemaah rahimakumullah, karena keterbatasan waktu kami tidak panjang lebar. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini setelah sebulan penuh melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, qiyamul lail, beristighfar, qiraatul Quran, membaca Al-Quran.
Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan wasilah kita kelak, menjadi saksi kita kelak di akhirat, meringankan siksa kita di dalam barzakh. Dan mudah-mudahan kita juga dibebaskan, dan mudah-mudahan tatkala kita sakaratul maut bisa mengucapkan man akhiru kalamu la ilaha illallah rahmanal jannah. Barang siapa yang manakala diambil ruhnya oleh Allah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu adalah tingkat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa demikian. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi